Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen operasi. Materi ini akan menjadi landasan penting karena hampir seluruh aktivitas organisasi, baik itu perusahaan maupun lembaga publik, sangat bergantung pada bagaimana operasinya dikelola. Manajemen operasi dapat dipahami sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi. Sumber daya tersebut meliputi manusia, bahan baku, mesin, ataupun teknologi, termasuk juga metode kerja serta informasi. Ya, itu sumber daya. Seluruh sumber daya ini akan dikelola secara sistematis agar mampu menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Di dalam konsep dasarnya, manajemen operasi ini berfokus pada proses transformasi, yaitu bagaimana input diubah menjadi output. Ya, artinya proses diubah menjadi sesuatu hal atau hasil yang bernilai bagi pelanggan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa input merupakan bahan mentah, tenaga, modal, kemudian melalui serangkaian aktivitas operasional diolah menjadi output berupa produk atau layanan yang bernilai tambah kepada pelanggan. Oleh karena itu, manajemen operasi tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga tentang efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, dan kepuasan pengguna. Manajemen operasi juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung daya saing organisasi. Nah, keputusan-keputusan operasional seperti penentuan kapasitas produksi, tata letak fasilitas, pengendalian persediaan, hingga pengelolaan kualitas sangat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, kesalahan di dalam pengelolaan operasi dapat berdampak langsung pada meningkatnya biaya, ya, menurunnya kualitas, dan tidak tercapainya target organisasi. Jadi Bapak Ibu, melalui pemahaman konsep dasar manajemen operasi ini, diharapkan Bapak dan Ibu mampu melihat bahwa operasi ini bukan hanya kegiatan teknis, ya, bukan hanya kegiatan teknis, tetapi merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Ini kunci utama di dalam sebuah organisasi. Pemahaman ini akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu untuk mempelajari materi selanjutnya pada mata kuliah manajemen operasi ini. Saya akan memberikan satu contoh manajemen operasi di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar ya, apa itu manajemen operasi. Jadi manajemen operasi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, meskipun seringkali tidak kita sadari. Ya, contoh paling sederhana nih, dapat kita lihat dari aktivitas memasak di rumah. Ya, saat kita ingin memasak, kita menyiapkan bahan makanan sebagai input. Ya, contoh. Saya ulang kembali nih. Manajemen operasi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Tapi sering kita tidak menyadari hal itu. Contoh yang paling sederhana bisa kita lihat dari aktivitas memasak setiap hari. Saat seseorang ingin memasak atau kita ingin memasak, tentu yang pertama yang kita siapkan adalah bahan makanan. Bahan makanan itulah yang menjadi input, ya. Bahan baku itu sebagai input. Kemudian kita akan menggunakan peralatan dapur, kita akan menggunakan tenaga sebagai proses,
lalu menghasilkan hidangan yang lezat. Hidangan yang lezat itulah yang disebut output. Nah, agar hasilnya baik, tentu diperlukan perencanaan. Menu apa yang akan kita buat, kapan kita harus memasak, dan bahan-bahan apa saja yang harus kita gunakan. Semua aktivitas ini merupakan penerapan manajemen operasi dalam skala yang sederhana. Saya yakin Bapak Ibu memahami apa itu manajemen operasi dari contoh yang sederhana ini. Contoh lainnya adalah pada pengusaha kecil seperti warung makan atau kedai kopi. Pemilik usaha harus mengatur persediaan bahan baku agar tidak berlebih atau tidak kekurangan. Dia harus mengatur jadwal kerja karyawannya, dan dia juga harus memastikan proses penyajian itu berjalan cepat dan berkualitas. Ya, tentu yang paling penting adalah kualitas. Jika manajemen operasinya itu baik, sudah bisa dipastikan bahwa pelanggan itu akan merasa puas. Kemudian biaya juga dapat ditekan dan usaha bisa berjalan berkelanjutan. Di dalam bidang jasa, contoh lainnya nih, layanan transportasi atau jasa pengiriman. Jasa pengiriman sekarang ini kita sering gunakan, contoh JNE, kemudian JNT atau Lazada dan lain sebagainya. Ini juga merupakan atau menerapkan manajemen operasi, mulai dari penentuan rute, pengaturan jadwal, pemanfaatan kendaraan, hingga pengelolaan waktu pengantaran merupakan bagian dari proses operasional. Tujuannya adalah memberikan layanan yang tepat waktu, memberikan layanan yang aman dan efisien kepada pelanggan. Jadi Bapak Ibu, manajemen operasi juga terlihat di dalam kegiatan kita sekarang ini. Ya, manajemen operasi yang terlihat nyata adalah yang kita laksanakan hari ini adalah kegiatan akademik mahasiswa. Misalnya saat kita mengatur jadwal belajar, ya, kita bertemu hari ini, artinya jadwal kita sudah diatur. Kemudian membagi waktu antara kuliah, membagi waktu tugas, dan kegiatan lain. Jadi mahasiswa sendiri harus mampu menentukan prioritas, harus mampu mengelola sumber daya berupa waktu dan energi, lalu menghasilkan output berupa tugas yang selesai tepat waktu dan hasil belajar yang optimal. Itu salah satu contoh nyata manajemen operasi yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Jadi dari berbagai contoh itu dapat kita simpulkan bahwa manajemen operasi tidak hanya diterapkan di perusahaan-perusahaan besar, tetapi manajemen operasi ini juga hadir dalam aktivitas kita sehari-hari. Prinsip utamanya tetap sama, yaitu bagaimana mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output yang bernilai. Barangkali Bapak Ibu itu pemaparan singkat materi dan contoh-contohnya. Selamat mengikuti sesi-sesi berikutnya di dalam mata kuliah manajemen operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.